Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi segenap pengurus dari Majelis Ta'lim Muslimah Masjid Al-Ikhwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya semua pengurus-pengurusnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, berkahi kehidupannya. Dijadikan apa yang dilakukan dari panitia, menjadi panitia di majelis ini insyaallah jadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyayangi dan memberkahi mereka semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para ustazah, para hubabah, para pimpinan-pimpinan majelis taklim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan juga segenap tim hadrah Asyikin Nabi, kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan, dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, diberkahi Allah, disyafaati Rasulullah, disayang-sayang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Sya'ban kita, menyampaikan umur kita pada bulan Ramadan, menjadikan kita orang-orang yang dapat melaksanakan ibadah sebaik-baiknya pada bulan Ramadan nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan bercerita kepadamu mengenai salah satu dari hubabah-hubabah yang lain ya, yaitu salah satu dari bidadari bumi yang pernah saya lihat, saya temui, saya pandangi wajahnya, yaitu hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar ibn Salim alaiha ridwanallah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita keberkahan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang Allah karuniakan kepada beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kelak di hari akhirat nanti kita semuanya berada di belakang beliau-beliau ini insyaallah sebagai salah satu dari pecinta-pecinta orang-orang salehah, orang-orang saleh, pecinta hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh-salehah. Sebelum kita mulai, kita akan baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang dianggap sebagai pecinta orang-orang saleh dengan membahas kisah-kisah mereka di majelis ini. Ala hadhihi niyyah bi kunniyatin salihah, anallahu yaghfir lahum warhamhum taghashahum birahmahum maghfirah, anallahu yu'li darajat fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Saudaraku sekalian saya muliakan, beliau tinggal di kota Inat. Inat itu ada satu daerah sekitar setengah jam, 45 menit dari kota Tarim. Di sana terdapat makamnya seorang waliullah, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, yang biasa dilaksanakan haulnya pada bulan Muharram, yang mana beliau meninggal dunia pada bulan Dzulhijjah. Sebenarnya ya, haul beliau itu pada bulan Dzulhijjah, akhir bulan Dzulhijjah. Namun memang biasa diperingati haul beliau. Haul itu kemeninggalan ya. Ustazah, kenapa orang-orang soleh diperingati haulnya sementara Nabi Muhammad diperingati maulidnya, kelahirannya? Jadi teman-teman sekalian, kita itu terhadap orang soleh ada yang diperingati kelahirannya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang lainnya biasanya diperingati haulnya, kematiannya.
diingat saat kematiannya, sementara Nabi Muhammad diingat saat kelahirannya. Nah itu ya, kenapa yang lain-lain tidak diperingati kelahirannya gitu? Karena memang Nabi Muhammad aja tuh yang diperingati kelahirannya. Saudara sekalian, karena Nabi Muhammad sudah pasti kelahiran beliau, keberadaan beliau adalah rahmat bagi bumi ini. Itu sesuatu yang sudah pasti, dan juga dipastikan bahwa Nabi Muhammad SAW, kita mendapat dari Nabi Muhammad lebih daripada apa yang kita persembahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sementara kalau haul itu adalah mengingat sosok orang-orang soleh yang ada di sekeliling kita untuk kita juga mendoakan beliau. Kalau kita mendoakan artinya adalah bahwa kita melakukan sesuatu untuk beliau. Begitu ya. Nah, diharapkan beliau juga yang sudah meninggal dunia mendapatkan kemanfaatan dari kita yang hidup dengan doa-doa kita. Makanya kalau orang tua kita, nah itu kita tidak memperingati kelahiran orang tua kita yang sudah meninggal dunia, tapi kita mengingat haulnya. Sebab diharapkan kita mendoakan untuk beliau, dan beliau yang sudah meninggal dunia mendapatkan kemanfaatan dari doa kita kepada beliau. Jelas sampai sini? Tapi kalau untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memperingati atau bahkan merayakan kelahiran beliau. Sebab kelahiran beliau adalah kelahiran cahaya bagi kehidupan kita. Gitu ya. Beliau memberi kepada kita lebih daripada apa yang kita mampu untuk berikan kepada beliau. Meskipun di saat kita merayakan haul, merayakan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga mendoakan untuk beliau tentu saja, mengirimkan bacaan-bacaan yang kita hadiahkan untuk beliau juga. Tapi yang kita harapkan dari beliau lebih banyak daripada apa yang mampu kita berikan, kita persembahkan untuk beliau. Itu sebabnya yang kita rayakan dari maulid dari Nabi Muhammad adalah kelahirannya. Sementara yang kita peringati dari orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kita adalah kita memperingati atau mengingat hari kematiannya. Sebagai kita mengirimkan hadiah-hadiah untuk mereka yang sudah meninggal dunia tersebut. Gitu ya. Baik, teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan. Nah, di Inat itu ada makamnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian di daerah tersebut di Inat itu juga ada rumahnya munsib, rumahnya orang-orang soleh yang ada di sana sebagai keturunannya Syekh Bakar bin Salim. Jadi rumahnya Syekh Bakar bin Salim itu sendiri dijaga, dirawat sampai dengan sekarang, ditempati oleh kayak khalifahnya beliau gitu, kayak orang yang menggantikan beliau gitu ya. Teman-teman saya sekalian, kayak semacam orang-orang soleh di antara kita, kayak di Kuitang, itu kan rumahnya orang soleh tuh, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang ketika beliau meninggal dunia di Kuitang tersebut dilanjutkan oleh anak beliau, kemudian sudah beliau meninggal dunia juga dilanjutkan oleh putranya beliau, kemudian sudah putranya meninggal dunia, sekarang dilanjutkan oleh khalifahnya beliau. Nah itu semacam itu teman-teman saudara sekalian, kayak di Al-Hawi kayak begitu juga gitu. Nah itu di Inat semacam itu, begitu ya. Nah di antara rumah-rumah tersebut ada rumahnya Hubabah Khadijah. Saya datang ke sana yang kali yang terakhir adalah saat Ramadan, saat Sya'ban, bulan yang kayak begini. Makanya saya bahas Hubabah Khadijah untuk pertemuan kita kali ini, karena memang saya menjumpai beliau pada Sya'ban tahun 2002. Masa itu saya ingat, kami semua dijadwalkan berkunjung ke rumah beberapa perempuan-perempuan salehah pada bulan Sya'ban tahun itu. Dan itu adalah tahun terakhir saya di kota Tarim. Teman-teman sekalian, Hubabah Nur sebagai mudiroh pondok pesantren kami, kalau bulan Sya'ban suka bawa kami berziarah. Tapi itu di saat santrinya masih sedikit ya. Saya nggak pasti kalau sekarang nih
diajak jalan apa enggak, sudah santrinya beratus-ratus orang. Tapi waktu itu masih kayak yang pakai bis kecil gitu, masih keangkut tuh. Habis itu pakai bis yang besar gitu kan, masih keangkut. Nah itu masih kami biasa diajak jalan sama beliau gitu ya, dengan naik kendaraan gitu. Naik bis biasanya. Saat itu saya udah siap-siap tuh nungguin bis. Tapi giliran bisnya mau datang, saya pengen kamar mandi pula. Kebiasaan ya. Saya kamar mandi, pas keluar dari kamar mandi, semuanya udah pada pergi. Saya jadi ustazah loh waktu itu. Saya sudah jadi ustazah. Tapi nggak tahu kenapa tuh kalau urusan jalan ketinggalan aja bawaan. Ustazahnya ditinggal. Tinggal sisa teman saya ada satu orang. Saya bilang, kemana tuh bisnya? Ya semuanya udah jalan katanya. Oh ya udah. Sama ada satu lagi teman saya, dan dia juga sebenarnya semacam ibu kos gitu buat anak-anak Darul Zahron. Ini yang ditinggal satu ustadzah, satu ibu kos. Kelakuan. Akhirnya saya telepon Darul Mustafa, saya telepon kendaraan. Akhirnya datang tuh taksi. Saya pun naik, kita bertiga nih, naik taksi. Dan entah gimana ceritanya, saya datang duluan dari bisnya itu. Mungkin karena naik kendaraan kecil gitu ya, jadinya kan cepet. Dan mungkin bisnya juga berhenti dulu, ngambil air gitu kan. Biasanya mesti ngambil air mineral buat semua penumpangnya gitu. Mungkin mampir-mampir dulu, saya nggak tahu. Yang pasti saya nyampe duluan. Duluannya itu duluan banget, kayak sekitar setengah jam saya di situ. Teman-teman belum pada datang juga. Alhamdulillahnya jadinya bisa lamaan bersama dengan Hubabah Khadijah ini. Kadang-kadang tuh kita nggak tahu. Yang kita kira musibah ternyata itu berkah. Emang Allah Subhanahu wa taala bilang, asa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang kita benci sesuatu, ternyata itu adalah baik buat kita. Dan terkadang kita menyukai sesuatu, ternyata itu adalah buruk buat kita. Kita nggak pernah tahu. Makanya terhadap segala sesuatu tuh jangan cepat-cepat menghukumi atau menghakimi. Jangan cepat-cepat menghukumi ataupun menghakimi. Aduh sial nih, belum tentu. Bisa jadi itu adalah berkah buat kita. Kadang-kadang kita menganggap asik, ternyata itu adalah keburukan buat kita. Kita nggak pernah tahu teman-teman sekalian. Makanya terhadap segala sesuatu jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Tungguin. Kadang-kadang yang kita kira kesialan ternyata itu adalah keberkahan. Terkadang sesuatu yang kita kira sesuatu hal yang kesenangan ternyata itu justru adalah merupakan musibah buat kita. Jangan tergesa-gesa. Jadi saya nyampe duluan ke sana. Di saat saya nyampe itu kami bertiga nih masuk ke ruang tengah. Di sana Hubabah Khadijah naik ke atas. Rumah beliau itu di lantai atas. Rumah bawahnya rumahnya orang. Tapi rumahnya orang Arab itu kita kalau mau naik ke atas nggak harus ngelewati rumah bawah. Gitu. Jadi pintu langsung tangga. Jadi kalau mau naik ke atas itu bisa langsung ke atas tanpa harus melewati rumah bawah gitu. Jadi pintu aja langsung tangga. Jadi begitu pintu dibuka itu ada yang ke kiri, maksudnya ada yang masuk ke rumah lorong gitu ya, masuk ke rumah bawah. Ada juga yang langsung ke atas. Kami pun langsung ke atas. Dan di sana di ruang tamu kami berjumpa dengan Hubabah Khadijah. Hubabah Khadijah lagi nemuin tamu.
Jadi kami pun menunggu di ruang yang sama, ngantri lah gitu, buat menemui Hubabah Khadijah. Saat saya pandangi wajah beliau, saya ingat hadisnya Nabi Muhammad SAW ketika Nabi ditanya, "Man-hum awliyaullah?" Siapa mereka para wali-walinya Allah? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala la khawfun alaihim, mereka tidak punya rasa takut, walahum yahzanun, dan tidak pula bersedih hati. Para wali-walinya Allah aman dari dua rasa, yaitu rasa takut dan juga rasa sedih. Kamu yang bawaan sedih mulu, merasa paling menderita setebet. Saya adalah orang yang paling merana se-Jakarta Selatan. Nah tuh, yang begitu-begituan kamu jangan pernah berpikir, bu jangan-jangan saya walinya Allah. Enggak ada ceritanya. Sedih aja. Teman-teman sekalian saya muliakan, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala mereka aman dari rasa sedih, mereka aman dari rasa takut. Kenapa? Sebab sedihnya mereka, takutnya mereka hanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Hanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak lagi mengkhawatirkan urusan dunia mereka. Mereka tidak pula bersedih hati atas urusan-urusan dunia. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad ditanya nih, wahai Rasul kekasih Allah nih, siddiqin, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tingkatan mereka para wali-walinya Allah di bawahnya para nabi. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, faulaik, mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat paling banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, paling atasnya minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan para wali. Siddiqin, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat serius dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya para nabi, para wali-walinya Allah, wasyuhada, kemudian para pejuang, wassalihin, dan orang-orang soleh, para ulama, termasuk di antara syuhada. Saudaraku sekalian, tingkatannya para wali, di atasnya ulama, di bawahnya para nabi. Siapa mereka? Apa cirinya? Para wali ini apa cirinya? Sebagaimana yang kita tahu, kalau para nabi punya mukjizat, para wali punya karamat, punya keramat. Apa cirinya para wali ini? Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, apa cirinya wahai Rasulullah, para wali-walinya Allah SWT? Apakah cirinya adalah mereka punya keramat, bisa terbang, bisa ada di dua tempat dalam satu waktu? Apakah cirinya adalah mereka bisa tahu isi hati orang, bisa meramal masa depan? Apakah semacam itu, hal-hal yang semacam itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah. Para wali-walinya Allah adalah orang-orang yang apabila kalian memandang mereka, dzukirallah, akan mengingatkan kalian kepada Allah. Cirinya walinya Allah, orang-orang yang saat kamu memandang wajahnya akan mengingatkanmu kepada Allah. Saudaraku sekalian, karena hati mereka dipenuhi dengan Allah, maka memandang wajah mereka akan mengingatkanmu kepada Allah.
Kamu kalau ngelihat tukang jahit, langsung inget baju. Betul? Kamu kalau tahu tetangga kamu jualan buah, gitu kan? Kamu tahu nih, tetangga kamu jualan buah. Kamu kalau lihat dia, kamu ingat apa? Ingat buah pasti. Bukan begitu? Itu hal yang secara otomatis, teman-teman sekalian. Itu hal yang secara otomatis. Sesuatu yang banyak mengisi pikiran seseorang, banyak mengisi hati seseorang, itu biasanya kamu kalau lihat dia, ingat itu. Mohon maaf, kamu kalau lihat pejabat, kamu ingat apa? Kalau pejabatnya suka korupsi, ya kan? Tapi kalau kamu tahu pejabatnya adalah seseorang yang amanat, tentu gak akan ingat korupsi juga. Saudara sekalian yang saya muliakan, nah itu apa yang banyak mengisi hati seseorang biasanya akan menjadi hal yang akan mengingatkanmu kepada hal tersebut. Gitu. Saya kalau lihat Amel ingat qosidah langsung. Ingat sholawatan, kan bagus tuh. Makanya sampai ada ustazah yang dipanggilnya ustazah sholawat, kan begitu? Karena ingat dia, lihat dia tuh langsung ingat sholawat gitu. Kayaknya kalau mau ngingetin tuh, kayak orang misalnya gitu ya. Kamu ingat Halimah Ali terus gak? Halimah Ali terus yang mana? Yang ustazah, kan begitu? Begitu ya? Saudara sekalian saya muliakan, jadi sesuatu itu memang akan mengingatkan orang dengan hal tersebut gitu. Nah itu, ketika Nabi Muhammad ditanya tentang walinya Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwa orang wali adalah orang yang apabila kamu memandang wajahnya akan mengingatkanmu kepada Allah. Alladzina idza ru'u dzukirallah. Subhanallah. Jadi sekalian saya muliakan, kamu kalau lihat Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ingat apa? Ingat Allah. Kamu kalau lihat wajahnya Hubabah Nur, ingat apa? Ingat Allah. Subhanallah. Saya kalau lihat wajahnya Hubabah Bahiyah dulu, ingat Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Karena beliau itu enggak berhenti baca sholawat. Tiap kali ngelihat orang nganggur, beliau langsung tuh ingetin dengan baca sholawat. Dengan cara langsung sholawat. Beliau enggak bilang sallu ala nabi gitu, enggak. Tapi beliau bilang salawatullah wassalamuhu ala rasulillah. Langsung ingetin orang dengan baca salawat. Jadi orang begitu ngelihat Hubabah Bahiyah langsung yang salawatullah wassalamuhu. Subhanallah. Jadi lihat wajah Hubabah Bahiyah langsung ingat salawatan. Ada memang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semacam itu, yang setiap kali dilihat mengingatkan kita kepada sesuatu gitu. Saat saya memandang wajah Hubabah Khadijah, kayak gitu rasanya, bahkan sebelum saya mendengar ucapannya. Baru ngelihat mukanya aja langsung yang subhanallah, subhanallah. Gak tahu gimana ceritanya, tapi air mata saya langsung mengalir deras begitu memandang wajah Hubabah Khadijah. Saya gak ngerti aja gitu, kayak ngerasa kayak gitu loh Halimah seharusnya hidup. Kayak gitu loh seharusnya hidup. Gak kayak kamu hidup penuh dengan dosa-dosa begitu tuh. Langsung kayak hati saya mengutuki diri saya sendiri. Kayak hati saya langsung menyalah-nyalahkan cara hidup saya.
yang penuh dengan dosa-dosa, yang selalu lalai sama Allah Ta'ala, yang banyak lupanya sama Allah. Saya memandang beliau, saya langsung kayak faham bahwa orang yang semacam ini adalah orang yang tak jeda mengingat Allah dalam tiap waktunya. Cantik banget? Enggak. Putih banget? Enggak juga. Kayak apa wajahnya? Ya, saya nggak bisa ceritakan dengan kata-kata tentang rasa hati saya saat memandang wajah tersebut. Teman-teman saudaraku sekalian, kayak yang lagi di setan-setan pada pergi semua gitu. Kayak hawa nafsu pada hilang semua. Kayak yang ada adalah guyuran hujan rahmat, membuat membuat mata saya menjadi memanas, sehingga air mata saya terus bercucuran hanya dengan sekedar memandang wajah beliau radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Masya Allah. Padahal beliau juga gak lagi nangis, teman-teman. Beliau lagi senyum sambil memandangi wajah tamu-tamunya. Beliau kemudian bertanya sama tamunya yang sebelum saya lagi ngantri duduk di depan situ. Min fen jitu, kalian semua dari mana nih? Kata Hubabah. Kami datang dari Hami, Hubabah. Kayak sebutin nama daerah gitu. Misalnya Citayam, Hubabah. Misal. Oh, kalian dari Citayam, naik apa kemari? Kereta, Hubabah, misal. Wah, jauh juga ya. Beliau kemudian bilang lagi, terus kalian kenal nggak? Ada tuh saya punya temen di situ. Misalnya gitu ya. Hubabah Salmah. Misalnya gitu. Pok Salme. Misal. Kenal gak? Terus mereka bilang, oh iya kami kenal, Hubabah kami kenal. Tetangga saya tuh Hubabah, rumahnya nggak jauh dari rumah saya. Oh, apa kabarnya beliau? Terus mereka kayak penunduk gitu. Maaf Hubabah, dia sudah meninggal dunia. Kayak sambil sedih gitu kan. Beliau sudah meninggal dunia. Hubabah begitu dibilang meninggal dunia, beliau malah senyum lebar banget. Wah, senengnya. Jadi dia udah meninggal tuh. Senengnya. Itu saya langsung dari nunduk baru itu saya dengar ada orang diceritain meninggal dunia dan bahasanya tuh kayak wah senengnya. Kayak orang dibilangin cerita lagi di mana tuh? Lagi berangkat haji. Wah senengnya kayak gitu. Kayak yang dia sekarang apa kabarnya tuh? Lagi berangkat umroh. Wah senengnya kayak gitu. Saya kapan ya? Kata beliau gitu. Saya dari situ, saya sampai, Bapak beneran gak sih ini? Salah dengar apa gimana nih? Beliau tanya lagi tentang yang lain dan dikabarin pula bahwa yang lain itu juga sama juga udah meninggal. Dan beliau sama juga reaksinya. Wah senengnya. Saya kapan ya? Subhanallah. Saudara sekalian, habisnya tamu-tamu itu pergi baru kemudian saya yang datang pada beliau, kemudian saya salaman, saya minta didoakan, beliau pun melakukan. Dan karena memang teman-teman saya sampai dengan saya agak lama minta doa ini itu belum pada datang, jadi saya rada lamaan. Alhamdulillah berkah tuh hari. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu Hubabah Khadijah
binti Syekh Abu Bakar bin Salim, punya sudut pandang yang membuat saya mengerti tentang cara pandang para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sudut pandang tentang kematian. Saya sering dengar orang mukmin tidak takut mati. Orang mukmin juga nggak cari mati, tapi orang mukmin merindukan mati. Beda nih. Ada orang-orang, teman-teman sekalian, yang bunuh diri, bundir ya. Itu bukan karena dia kepengen mati, tapi karena dia sudah tidak tahan sama hidup. Kamu jangan salah paham. Orang yang bunuh diri itu bukan berarti mereka kepengen mati, teman-teman. Bukan. Tapi mereka udah nggak tahan sama hidupnya. Karena mereka sudah merasa begitu tersiksa dalam kehidupan sampai kemudian mereka menginginkan kematian. Bukan karena kepengen mati, bukan. Tapi karena udah gak tahan sama hidup. Orang mukmin gak kayak begitu. Orang mukmin gak kayak gitu. Makanya gak ada sahabat Nabi Muhammad bunuh diri. Tidak ada sahabat Nabi Muhammad yang hidupnya berakhir dengan cara bunuh diri. Nenggak racun, gak ada. Gak ada. Gantung leher gitu kan. Gantung kepala gitu, nggak ada. Kamu nggak akan pernah mendapati sejarah sahabat Nabi Muhammad hidupnya berakhir dengan bunuh diri. Tidak ada. Tidak satupun. Kenapa? Sebab orang mukmin menghargai kehidupan. Mereka menghargai kehidupan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak kebetahan hidup di dunia. Yang betah banget hidupnya di dunia bukan orang mukmin. Tapi justru yang Allah ceritakan hidupnya betah banget di dunianya sampai berharap andai mereka hidup lau yu'ammaru alfasana, andai mereka bisa hidup 1000 tahun lagi, itu adalah orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan betah banget hidupnya di dunia. Kamu jangan kebetahan hidup di dunia, teman-teman. Jangan berharap andai umur saya sampai 200 tahun, kagak usah. Saya membayangin hidup di atas 100 tahun aja saya ogah. Kenapa gitu? Enggak punya temen. Temen kita udah mati semua. Ya Allah, ya Allah. Udahlah. Ya, enggak usah kepengenan umur terlalu panjang. Orang mukmin itu menghargai kehidupan. Dan karena menghargai, makanya nggak akan mau buang-buang umur. Bu, orang mukmin nggak buang-buang umur. Kita buang waktu yuk. Nggak ada ceritanya. Mereka hidup dengan sangat menjaga waktunya. Sehingga sekalian saya muliakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini kalau mau datang bulan suci Ramadan, hari-hari terakhir dari bulan Sya'ban, kumpulin anak cucunya. Tanyain, gimana nih rencana kalian, niat kalian di bulan Ramadan kali ini? Apa nih? Ada yang satu bilang, anaknya, bah, tahun kemarin hatam 3 kali, insya Allah tahun ini hatam 4 kali, 5 kali. Oh bagus. Yang satu lagi, kalau kamu apa? Insya Allah bah, tahun ini saya akan mempelajari Al-Quran lebih giat lagi. Bagus. Kalau kamu apa? Saya bah tahun ini semuanya punya rencana-rencana yang luar biasa. Sehingga sekalian, tahun ini bah sepanjang bulan suci Ramadan tiap hari mau sholat, tiap malam mau sholat tasbih.
Bagus, kamu rencananya apa? Semuanya nih punya niatan-niatan masing-masing. Kata Habib Abdullah sesudah semuanya mengatakan sesuatu rencana, beliau mengatakan, ya Allah, kalau Abah tahun ini nggak bisa nambah sesuatu dari apa yang sudah Abah lakukan di tahun yang kemarin. Karena semua waktunya sudah penuh dengan jadwal ibadah. Andai ada yang mau jual waktu khusus pada bulan Ramadan, Abah akan membelinya bahkan dengan seluruh harta Abah sekalipun. Sayangnya cuma 24 jam kali 1 bulan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kita kerjaan ke bulan Ramadan scroll masakan mulu. Scroll GoFood aja. Kalau nggak tidur aja sepanjang hari, ya Allah, kayak nggak berguna. Ada yang begitu kelakuannya? Siapa orangnya? Ada yang sibuk di dapur mulu. Ada yang enggak sih sibuknya di dapur, cuma sibuknya di ruang tengah tapi bolak-balik buka kulkas saja. Kayak mau ngafalin isinya. Sekalian ngadem ustazah katanya gitu. La ilaha illallah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, orang mukmin menghargai kehidupan, faham bahwa modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita di akhirat adalah waktu kita. Modal kita adalah waktu kita. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Katanya Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, duniamu hanya sesaat, maka jadikan ia sebagai waktu untuk taat. Duniamu sesaat, jadikan ia sebagai ladang taat. Duniamu, nih waktu hidupmu ini, yang hanya sedikit ini. Belum lagi yang sedikit ini ya kepotong tidur, kepotong makan, kepotong kondangan, kepotong sakit, kepotong aduh. Banyak banget kepotongnya. Ayolah bismillah, sisa waktu kita gunakan untuk sungguh-sungguh mengerjakan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Hubabah Khadijah pandangannya tentang kematian sungguh-sungguh berbeda, teman-teman. Pandangan beliau tentang kematian sungguh-sungguh berbeda sama kita. Beliau melihat kematian sebagai sesuatu yang beliau nanti-nantikan. Sebagai saat beliau berjumpa dengan yang selama ini beliau berbuat untuknya. Kekasih yang tiap hari beliau ngerjain segala sesuatu hanya untuk mencari keridhoannya. Saat bangun tidur, beliau bangun tidur untuk mencari ridhonya. Saat beliau mandi hanya untuk mencari keridhoannya. Beliau makan mencari keridhoannya. Beliau apapun yang beliau lakukan untuk mencari ridhonya. Dan kematian adalah perjumpaan dengan yang selama ini beliau melakukan segala sesuatu hanya untuk mencari keridhoannya. Ya senang banget kan melihat kematian sebagai semacam itu. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Urusannya fima bainaha wa bainallah, antara beliau sama Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat menceritakan kepada saya waktu itu ketemu sama Hubabah Khadijah. Saya lagi sakit tenggorokan. Sakit banget. Nelen susah, makan apalagi, minum aja sakit. Kalau ngomong, ya Allah sakit banget. Suaranya udah jadi parau, kayak radang tenggorokan gitu, kayak merah-merah semua mungkin. Inian tenggorokannya di dalam. Beliau datang
ziarah berkunjung ke tempatnya Hubabah Khadijah. Terus dia bilang sama Hubabah Khadijah, Hubabah doain dong nih tenggorokan saya sakit banget. Hubabah Khadijah senyum aja teman-teman sekalian. Ya Allah, wajahnya para wali-walinya Allah. Makanya kamu kalau ketemu sama orang, katanya orang itu orang pinter, katanya orang itu doanya mustajab, katanya misalnya orang itu tuh salah satu dari waliullah misalnya gitu ya. Tapi ketika kamu ngelihat mukanya nyeremin banget, nah itu perlu dicurigai itu. Perlu dicurigai. Gak usah takut sama orang kayak begitu. Sebab ketika saya berjumpa dengan para wali-walinya Allah, saya sekalian kagak ada mukanya, gak ada yang nyeremin. Mukanya malah justru isinya rahmat aja. Kenapa gitu? Sebab mereka hamba Allah. Allah tuh penuh rahmat. Maka hamba-hambanya Allah seharusnya juga adalah hamba-hamba yang menebarkan rahmat Allah di atas muka bumi ini. Di saat saya ketemu sama Hubabah Khadijah, senyum aja mukanya. Teman saya waktu cerita ini juga kayak begitu. Seorang ustadzah juga beliau. Sakit tenggorokan minta doa sama Hubabah Khadijah. Hubabah Khadijah senyum sama saya katanya dia. Terus Hubabah Khadijah taruhin tangannya di leher saya. Sambil didoa-doain. Allahumma shfiha ya syafi wa afiha ya mu'afi. Didoain, pegangin tangan beliau diletakkan di lehernya, didoain. Ustazah, kenapa sih Ustazah kita perlu minta doa sama orang-orang soleh, solehah gitu? Sebenarnya teman-teman, urusan minta doa sama orang tuh, itu Nabi Muhammad tuh nyuruh kita buat minta doa sama orang, siapapun orangnya, siapapun orangnya. Kata Nabi Muhammad, mintalah doa kepada saudara kalian sesama muslim. Kamu gak pernah tahu dari lisan siapa doa diijabah Allah SWT. Maksudnya jangankan sama orang soleh, jangankan sama orang soleha, jangankan sama ustazah, jangankan sama Hubabah, jangankan sama Habib siapa gitu. Sama orang biasa aja. Kamu ketemu sama anak yatim, kamu ketemu sama tetangga kamu disuruh minta doa, bukan minta duit. Bukan minta utang. Pinjem dulu dong 100. Agar silaturahmi tak terputus. Itu tahun kemarin itu ya. Sekarang udah enggak lagi kayak gitu ya. So itu sekalian. Nah itu emang sama Nabi itu disuruh mintanya itu minta doa. Kata Nabi, karena kamu gak pernah tahu dari lisan siapa doa diijabah Allah. Kamu gak pernah tahu lisannya siapa yang sedang dipandang oleh Allah SWT. Makanya memang kita disuruhnya minta doa sama orang-orang lain gitu. Siapapun aja kita disuruh minta doa. Apalagi kepada orang-orang soleh. Sehingga sekalian, kadang-kadang doa dari mereka memang begitu mustajab. Begitu mustajab. Kayak kontan aja gitu langsung dikasih sama Allah SWT. Apalagi hamba-hamba yang memang punya rasa takut sama Allah SWT lebih besar daripada kita. Punya taat lebih besar daripada kita. Punya ibadah lebih besar daripada kita. Tentu akan lebih mudah Allah SWT mengijabah doa-doa mereka. Begitu kan? Makanya memang semestinya kita kalau ketemu sama orang soleh, kita minta doa. Jadi orang-orang ini ketika ada satu hajat atau apa, mereka datang kepada orang soleh, solehah, kemudian minta doa. Sama Hubabah Khadijah minta doa. Sama Hubabah Khadijah didoakan. So itu sekalian saya muliakan, beliau pegangin lehernya sambil didoakan. Tapi kemudian beliau bilang begini nih, ma'agal sabrik ya hadih, kamu tuh ya sabarnya dikit banget sih. Nih, dengerin.
pelajaran dari orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau datang sama saya, kemudian kamu bilang, "Ustazah doain, saya lagi sakit." Saya akan doa, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan kamu. Mudah-mudahan diangkat. Kalau. Ini contoh doang. Saudaraku sekalian, tapi Hubabah Khadijah, selain daripada beliau mendoakan, mendatangkan hajatnya orang, minta didoakan sama Hubabah Khadijah. Beliau juga memberi nasihat, membuka sudut pandang, membuka cara pikir. Teman-teman saudaraku sekalian, ini hamba-hamba terkasih di sisi Allah. Kamu jangan kira orang-orang yang pinter, yang dekat sama Allah, ulama-ulama Allah, itu hanya terdiri dari kaum laki-laki aja. Yang perempuan-perempuan ini juga. Saya berjumpa dengan mereka, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Perempuan-perempuan yang banyak membuka sudut pandang, teman-teman sekalian. Keren banget cara mereka berpikir sesuai dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazinu bil qistasil mustaqim. Timbanglah segala sesuatu dengan timbangan yang lurus, dengan timbangan yang tegak, dengan timbangan yang adil. Timbangan mereka nih timbangan-timbangan yang adil. Kenapa? Sesuai dengan timbangan Allah. Cara mereka memandang sesuatu sesuai dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita untuk memandang. Kita kan kalau memandang sakit kayak yang hal yang sulit, hal yang gak enak, hal yang bikin kita terhalang dari aktivitas, kita jadinya ya kayak teman saya tadi ini kan, sakit tenggorokan, ngelihatnya sebagai hal yang gak enak gitu, gak bisa ngajar, gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa berkegiatan dengan leluasa. Cara saya memandang sakit juga kan kayak begitu. Cara kamu memandang sakit kan juga kayak begitu. Kamu kalau misalnya dengar gitu kan, saya lagi sakit, kamu pasti akan bilang, kesiannya Ustazah, kan begitu tuh. Cara kita memandang sakit sebatas hanya sesuatu yang membuat kita tidak leluasa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Kan begitu. Saudara sekalian saya muliakan, Hubabah Khadijah enggak gitu caranya. Ketika beliau diadukan oleh teman saya, rasa sakit, tenggorokannya yang radang, tenggorokannya yang kesulitan untuk menelan, kesulitan untuk berbicara, kesakitan yang luar biasa. Hubabah Khadijah mengatakan padanya, ma'agal sabrik ya hadhi. Kamu tuh dikit banget sih sabarnya nak. Kamu tahu nggak? Allah tuh saat ngasih kita sakit karena Allah cinta sama kita. Allah itu kalau sedang cinta sama hambanya dikasih sakit, dikasih sulit. Cara Allah menyayangi kita hamba-hambanya. Kamu tahu, kata Hubabah Khadijah, dengerin nih. Kamu tahu, saya kalau lama gak dikasih sakit sama Allah, saya malah nanya sama Allah, ya Allah, apakah engkau lupa kepada hambamu Khadijah ini ya Allah? Kita gak usah kayak gitu. Tapi setidaknya di saat kita lagi dikasih sakit, kita harus belajar buat sabar. Di saat kita lagi dikasih sakit, saatmu untuk belajar sabar. Enggak yang pas lagi sehat, ya Allah kok saya enggak sakit-sakit ya Allah. Jangan kayak gitu juga. Kalau kamu udah setingkat Hubabah Khadijah, boleh-boleh aja. Tapi kalau kamu di saat lagi dikasih sakit juga modelannya gak bisa sabar,
Ya jangan minta dikasih sakit, teman-teman sekalian. Kalau kamu sakit yang modelannya masih foto infus, kemudian kamu taruh di status dengan tulisan Allahumma shfina ya syafi. Kayak lagi mau pengumuman, cari perhatian kepada begitu banyak orang. Ya, modelan kayak kamu, yang kamu cari perhatiannya bukan perhatian Allah. Udahlah, gak usah sok-sokan. Gak usah sok-sokan. Jangan-jangan sakitmu bukan menaikkan derajatmu di sisi Allah, malah justru semakin menurunkan derajatmu di sisinya. Man radhiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Siapa yang ridha sama Allah, maka Allah akan memberikan keridhaan. Dan siapa yang murka, marah, protes sama keputusan Allah, maka baginya adalah kemurkaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini sudut pandang. Beliau bisa melihat rasa sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai sarana menaikkan derajat. Beliau bisa melihat kesulitan sebagai hal yang bisa menaikkan derajat. Hatinya sudah sama rata antara dikasih seneng sama dikasih sulit. Hatinya udah sama aja sama Allah Subhanahu wa taala, antara dikasih sakit sama dikasih sehat tuh sama aja gitu. Bahkan bisa jadi saat dikasih sakit tambah cintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak seorang perempuan yang lain nih, yang saya pernah baca sejarahnya, ada seorang perempuan Allah kasih sakit sama dia sampai dia ada di rumah sakit. Saudaraku sekalian, sampai dokter-dokter itu sampai angkat tangan. Sampai akhirnya dia dikeluarkan di rumah sakit. Dia sampai terbaring di jalanan. Terbaring di jalanan, di bawah pohon gitu. Diterbaring di jalanan, gak ada sesiapapun yang ngurusin dia. Saudaraku sekalian, ada seorang pemuda lewat di situ. Dia dengar suara perempuan ini. Di saat sakitnya, dia berucap begini, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia udah lewat, balik lagi. Disamperin perempuan tersebut. Bukan mau ngurusin. Tapi dia tertarik sama ucapan Alhamdulillahnya. Dia bilang, Bu, memang di situ sepertinya kalau ada pasien nggak ada yang ngurusin, rumah sakitnya udah angkat tangan kayak ditaruh gitu aja di situ. Dia ketika lewat di situ dan dia dengar Alhamdulillah, dia kaget banget. Samperin sama dia. Dia bilang, Bu, maaf nih. Saya memang juga nggak bisa ngurusin ibu, bawa ibu ke rumah saya gitu. Saya hanya pengen tahu, ibu nih udah kondisinya kayak begini, udah kesakitan kayak begini, gak ada yang ngurusin. Dan ibu masih berucap Alhamdulillah ala mada tahmadin rabbak. Kamu tuh berterima kasih sama Allah tuh dari apa? Kan ucapan Alhamdulillah tuh kayak yang makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah gitu. Dia bilang ala mada tahmadina rabbak. Kamu berterima kasih dari Allah tuh atas apa kalau keadaan kamu bahkan udah kayak begini gitu. Perempuan tersebut mengatakan, Alhamdulillah, alladzi ja'ala li lisanan dzakira wa qalban syakira. Ya Allah, terima kasih telah menjadikan untuk saya Engkau karuniakan lisan yang pandai berzikir dan hati yang pandai bersyukur. Kemudian dia mengatakan satu ucapan yang menjadi ucapan yang terkenal. Saudara sekalian, dia mengatakan
Lau qata'ani irban mazdadtu lahu illa hubba. Andai Allah memotong badan saya menjadi potongan-potongan sekalipun, tak akan bertambah di dalam hati saya selain rasa cinta padanya. Andai badan saya dicacah-cacah, andai badan saya dipotong-potong oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun menjadi potongan-potongan, tak akan ada yang bertambah dari dalam hati saya kepada Allah selain hanya rasa cinta. Hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaan mereka, teman-teman saudaraku sekalian. Enggak modelan yang kayak kita dikasih sakit dikit aja protesnya. Dikasih sakit semua orang se-RT, se-RW tahu semua. Dikasih sakit ngeluhnya orang sejagat raya sampai tahu semua. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah bikin kita ngerti. Mudah-mudahan Allah ajarkan kita tentang kenikmatan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi dikasih sulit antaramu sama Allah. Kalau lagi dikasih sakit antaramu sama Allah. Bukan berarti nggak boleh berobat. Berobat harus. Tadawu tasihhu. Berobat itu bagian dari rasa syukur terhadap badan. Teman-teman saya sekalian. Kita nih diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri kenikmatan. Kamu kalau dikasih badan, kamu syukuri dengan cara hiduplah dengan sehat. Kan begitu ya? Kalau kamu tahu kalau kamu makan pedas bakalan sakit perutnya dan kamu tetap aja makan makanan pedas, artinya kamu tidak mensyukuri nikmatnya dikasih perut. Itu namanya kufur nikmat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Tapi dengan kamu melaksanakan pola hidup sehat itu bagian dari rasa syukur kamu. Dan bagian dari rasa syukur kamu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah, ketika kamu dikasih sakit, bagian dari rasa syukur kamu terhadap nikmatnya badan, kamu berobat. Betul. Tadawu tasihhu. Kata Nabi Muhammad, berobatlah kamu biar kamu jadi sehat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi di saat kamu lagi dikasih sakit, yang sabar, yang sabar, yang sabar. Belajar buat menikmati sakit tersebut, belajar buat menikmati sakit tersebut. Ada kenikmatan di dalam rasa sakit itu. Jadi kayak beda loh. Nyebut nama Allah saat sakit dengan nyebut nama Allah saat sehat. Beda teman-teman. Beda. Beda rasanya. Saat kamu lagi dikasih sakit, kemudian kamu tetap mengingat Allah, bersyukur kepada Allah. Beda rasanya. Saat gak ada sesiapapun yang mengerti, tapi kamu tahu Allah Maha mengerti, itu beda rasanya. Saat kamu tetap berkata bahwa ya Allah terima kasih atas apapun yang kau berikan padaku. Kamu mengucapkan itu di saat sehat dengan kamu mengucapkan itu di saat sakit. Beda rasanya. Kamu nyebut nama Allah, Allah, Allah. Di saat kamu sedang merasakan kesakitan beda rasanya. Dengan kamu menyebut nama Allah, Allah, Allah dan badanmu sedang dalam keadaan sehat. Beda rasanya. Beda rasanya. Maka di saat kamu lagi sakit, fahami itu sebagai bagian dari cintanya Allah. Saat kamu lagi dikasih sehat, pergunakan sehatmu dengan cara yang terbaik. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah apabila sedang cinta kepada seorang hamba, diberikan padanya ujian-ujian dalam kehidupan. Ujian merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala
kepada kita. Gitu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, itu saya berkunjung kepada Hubabah Khadijah hari-hari terakhir dari bulan Sya'ban. Di awal Ramadan, hari Jumatnya, kami dengar kabar Hubabah Khadijah meninggal dunia. Saya datang kembali ke Inat, takziah. Saat saya takziah, saya dengar cerita dari yang khidmah dengan Hubabah Khadijah. Jadi ada perempuan, dia tinggal sama Hubabah Khadijah berpuluh tahun. Waktu itu tuh kayak umur beliau tuh udah 40-an tahun, dan dia tinggal sama Hubabah Khadijah dari umurnya mungkin masih kayak belasan tahun gitu. Dari dia belum menikah sampai Hubabah Khadijah nikahkan dia, habis nikah pun tinggal di rumah bawahnya Hubabah Khadijah. Hubabah Khadijah sampai dia punya anak, anaknya sampai udah mulai besar-besar, dia tetap khidmah sama Hubabah Khadijah. Dia yang masakin Hubabah Khadijah, dia yang bersihin rumahnya Hubabah Khadijah, dan dia pula yang menemani Hubabah Khadijah untuk sholat berjamaah. Karena Hubabah Khadijah nggak mau sholatnya sendirian. Kita tahu kan, sholat sendirian, sholat berjamaah 27 kali lipat daripada orang yang sholatnya sendirian. Sehingga sekalian saya muliakan, dia cerita, dia bilang saya nggak tahu kalau tadi malam tuh maksudnya Hubabah Khadijah itu mau meninggal dunia. Dia bilang saya benar-benar nggak tahu. Cerita nih sama kita nih yang takziah waktu itu. Dia bilang saya benar-benar nggak paham. Tadi malam waktunya buka puasa, mereka itu kalau buka puasa ala kadar. Jadi dia kalau buka puasa barengan sama Hubabah Khadijah. Tapi dia abisnya buka puasa, sholat maghrib, dia akan turun ke bawah untuk sama suami dan anak-anaknya. Dia bilang saya tadi malam, mereka buka puasa dengan kurma sama kopi biasanya, sama ada sedikit kue samosa gitu, sambusa gitu kan, atau kalau di kita pastel kayak gitu, ala kadar aja. Habis itu mereka sholat maghrib berjamaah. Nah kita nih ya, bulan Ramadan nanti nih yang akan ke depan, kenapa? Bulan Ramadan yang beberapa hari lagi nih teman-teman saya sekalian, katanya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, idza sumta fanzur bi ayyi taftur. Kamu kalau puasa lihat bagaimana caramu berbuka. Cara kita berbuka puasa itu akan sangat mempengaruhi nilai puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai caramu berbuka puasa hanya akan membatalkan niat puasa yang adalah menahan diri dari hawa nafsu. Kamu puasa nahan diri dari hawa nafsu, giliran buka sarana kamu buat ngikutin hawa nafsu. Jangan sampai itu terjadi padamu. Kalau itu terjadi kepada anak umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, sebagai cara dia untuk kuat berpuasa silahkan aja. Tapi masa udah puasa berpuluh-puluh tahun masih kayak begitu caramu berbuka? Sepanjang pagi kamu merencanakan mau buka puasa apa ya? Kemudian di saat waktunya buka, semua yang kamu inginkan di sepanjang hari terhidang di meja makan, untuk kemudian dengan begitu nafsunya kamu makan semua makanan-makanan tersebut. Itu bukan puasa teman-teman, itu bukan puasa. Itu namanya jamak takhir waktu makan. Itu namanya cuma menunda kesenangan, bukan menahan kesenangan. Puasa itu menahan hawa nafsu, puasa itu menahan kesenangan. Sedikit sekalian saya muliakan, itu yang saya dapati waktu saya di Tarim. Waktu saya diundang buka puasa di tempat orang yang saya lihat rumahnya gede, saya udah seneng aja tuh. Waduh, nih kayaknya bakalan buka puasa lain nih. Saya tungguin aja. Yang disuguhin di situ kurma. Oke, sama nih, kan sunnah. Saya tungguin yang lain-lain nih. Habis itu kopi. Kopinya bahkan nggak pakai gula di sana. Kopi pahit gitu. Nah, saya juga ngerti, ini biar ibadahnya kita kuat, nggak ngantuk nih sepanjang malam.
Habis itu keluar sambusa, oke. Sama nih sama yang biasa di pondok pesantren. Habis itu saya tungguin yang lain kagak datang-datang. Sampai datang waktu maghrib ternyata itu aja bukanya. Ternyata senegeri buka puasanya sama semua. Katanya agar semua warga tidak memiliki hawa nafsu yang lain. Biar kita nggak pakai pilih-pilih. Jadi senegeri sepakat buka puasanya pakai itu aja. Kita kan kalau bulan puasa menu hari pertama sama sampai hari tanggal 30 beda semua. Ngikuti hawa nafsu. Bahkan subhanallahnya ada banyak makanan-makanan yang biasanya nggak ada jadi ada kalau bulan puasa. Betul? Yuklah kita mau belajar nih biar puasa kita benar tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita bisa puasa yang nggak ngikutin hawa nafsu. Insya caranya waktunya buka puasa bikin kayak gitu aja dah, sama aja udah. Dari awal puasa sampai akhir puasa biarin menunya jangan beda-beda. Jadi kita nggak pilih-pilih. Biar hawa nafsu kita nggak pilih-pilih. Ustazah saya sih pengen tuh ustazah kayak gitu. Tapi suami anak-anak, waduh. Bakalan protes banyak-banyak nih ustazah. Kayaknya nggak lulus nih. Kayak nggak lulus. Ya udah kalau kamu nggak bisa terapkan itu untuk anak-anakmu, seenggaknya terapkan itu buat diri kamu sendiri. Kuat. Saya tak yakin. Ya Allah, ya Allah. Pernah gini nggak? Kekenyangan sampai waktunya sholat makanannya ada yang keluar. Ada yang keluar lagi gitu dari mulut. Pernah? Ya Allah, serem bener. Pernah gini nggak? Kekenyangan yang sampai baca surat di dalam sholat tuh sampai pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Kekenyangan kamu ya Allah. Ayo jagain. Pengen puasa kamu menjadi bernilai, tetap jaga lapar di saat malam. Tuh puasanya bakalan jadi lebih bernilai teman-teman. Asli iya, saya udah coba tuh berkali-kali. Saya udah coba. Beda emang. Beda kalau kamu puasa siang tetap menjaga di waktu malam, jagain laparnya gitu. Tetap jagain lapar di waktu malam, itu rasa puasanya berbeda. Baik, kembali kepada Hubabah Khadijah. Jadi perempuan ini dia bilang, saya waktunya buka itu. Waktunya buka, saya buka puasa barengan sama Hubabah. Habis itu kemudian kita sholat maghrib berjamaah. Habis selesai sholat maghrib berjamaah, kemudian ba'diyah maghribnya, saya turun, Hubabah Khadijah bilang, nak, nanti kalau kamu azan isya, cepetan ya naik ke sini karena saya akan mengerjakan sholatnya lebih awal semuanya. Saya bilang, baik Hubabah. Karena saya nak malam hari ini mau pergi kondangan. Heran sih dia, tapi dia nggak nanya, dia turun aja. Dia turun, siapin makan-makan, dia sama suaminya, sama anak-anaknya. Kemudian dia cerita sama suaminya, Hubabah Khadijah agak aneh deh. Dia pesan sama saya tadi, kalau waktunya isya azan isya berkumandang, saya diminta untuk lebih awal naik ke atas karena Hubabah mau ngerjain sholat tarawih dan lain-lainnya lebih awal karena Hubabah mau pergi ke kondangan. Kondangan siapa ya? Mana ada yang ngawinin bulan Ramadan begini? Mana ada yang bikin pesta gitu bulan Ramadan kayak begini? Suaminya bilang mungkin Hubabah mau ada apa kali, yaudah aja kerjain aja. Suaminya hormat luar biasa sama Hubabah Khadijah. Abis dia makan-makan kedengeran kemudian adzan isya, suaminya bilang buruan dah kamu naik. Gak apa-apa yang ini nanti biar cucian piringnya apa semua biar saya yang cuci, saya yang rapi-rapiin, kamu cepet aja naik ke sana.
Suami soleh, ya, suami soleh. Biasanya kalau istrinya soleha, emang suaminya juga soleh. Kamu ini doanya yang mana nih? Doa yang biar istrinya soleha atau biar yang suaminya soleh? Sedikit sekalian, akhirnya terus naiklah dia ini ke atas. Hubabah Khadijah nggak ada, lagi di kamar mandi. Nggak lama dia bilang, saya lihat Hubabah Khadijah keluar dari kamar mandi, wangi, cantik, pakai baju baru yang dia persiapkan untuk lebaran. Saya heran aja. Memang biasanya Hubabah Khadijah suka persediaan jahitin baju buat lebaran tuh sebelum Ramadan. Biar di bulan Ramadan enggak lagi sibuk urusan yang lain gitu. Dia bilang, kenapa udah dipakai nih? Habis itu saya nanya, Hubabah, jadi Hubabah beneran mau kondangan? Kondangan kemana? Hubabah ngasih isyarat buat diem. Karena beliau memang gak akan bicara tuh sampai mengerjakan sholat 2 rakaat sunnah wudhu. Bagusnya kalau habis wudhu gak bicara sampai sholat sunnah wudhu. Hubabah Khadijah sholat sunnah wudhu. Habis selesai itu saya bilang, Hubabah jadi Hubabah mau kondangan. Udah yuk, ayo, bismillah yuk. Kita ini nih, isya nih. Jamaah isya. Habis selesai jamaah isya, sholat tasbih. Panjang tuh kan. Habis selesai sholat tasbih, sholat tarawih 20 rakaat. Habis selesai sholat tarawih, sholat witir. Biasanya Hubabah Khadijah sholat witirnya itu enggak dihabisin 11. Tapi kali itu beliau sholat witir 11. Jadi yang tarawih 20, yang witirnya 11. Dikerjakan semuanya sama Hubabah Khadijah. Tumben-tumbennya, biasanya beliau akan sisakan beberapa rakaat di akhir jelang subuh. Tapi kali ini semua dikerjakan. Wah, Hubabah beneran mau pergi nih. Habis itu semuanya dikerjakan, saya pun nanya, Hubabah kok tumben dikerjakan semuanya sekarang? Khawatir gak keburu Hubabah? Iya, kata Hubabah gitu. Saya gak ada waktu lagi, kata beliau gitu. Hubabah emangnya mau pergi kondangan kemana Hubabah? Hubabah gak jawab pertanyaan saya, Hubabah ngasih saya Quran. Dia bilang, yuk nak, malam ini saya udah hatam Quran saya. Jadi udah beberapa hari Ramadan, kayak 3-4 hari Ramadan beliau udah hatamin 1 hataman Quran. Dia bilang malam ini yuk kita baca doa hataman Quran. Nabi Muhammad bilang siapa yang baca hataman Quran pada waktu malam, maka dia akan diistighfarkan oleh 70.000 malaikat sampai pagi hari. Mari kita baca. Beliau baca tuh dari wadduha sampai ke bawah. Habis itu baca doa-doa hataman Quran dari Sayyidina Ali Zainal Abidin itu ya, yang fusul itu, yang fasal-fasal doa itu, panjang itu. Sampai udah selesai, beliau kemudian bangun, beliau bilang sekarang nih waktunya, sekarang nih saya mau berangkat, senyum lebar banget, sekarang saya mau berangkat, sekarang saya mau berangkat. Dia bilang Hubabah tuh dari senengnya, sampai saya langsung menuju ke jendela, saya liatin di luar barangkali ada mobil atau apa gitu yang nungguin, gak ada. Dia bilang akhirnya saya ngikutin Hubabah jalan ke kamarnya. Beliau lepas mukenanya, beliau kemudian pakai baju yang tadi itu, baju barunya yang dipersiapkan. Kemudian beliau naik di atas tempat tidur, saya ngikutin. Hubabah katanya sekarang mau berangkat. Iya nak, sekarang nih saya mau berangkat. Hubabah katanya mau pergi kondangan. Sekarang saya mau berangkat nak, sekarang saya mau berangkat. Hubabah, memangnya Hubabah diundang sama siapa? Beliau senyum lebar kemudian mengatakan, saya diundang sama Allah. Dia bilang saat Hubabah Khadijah bilang saya diundang sama Allah, saat itulah saya faham bahwa maksud Hubabah adalah akan segera berangkat untuk meninggal dunia.
Saat itu saya baru mengerti bahwa maksudnya beliau saya akan segera berangkat karena sudah diundang adalah artinya beliau akan segera meninggalkan dunia ini. Saya pun segera menunduk. Saya pegangi tangan Hubabah. Terus saya bilang, Hubabah jangan pergi. Hubabah kalau pergi saya sama siapa? Hubabah please jangan pergi. Jangan tinggalkan saya Hubabah. Jangan tinggalkan saya. Saya pegangin tangannya Hubabah jangan pergi. Hubabah jangan pergi. Hubabah senyum. Kemudian pegangin tangan saya dengan tangan satunya lagi. Kemudian beliau mengatakan, "Nak, saya sudah sangat lama menunggunya. Saya sudah sangat lama menantikan hal ini. Sekarang saatnya sudah tiba. Alhamdulillah. Saya akan segera berangkat menujunya." Saya sudah sangat lama merindukannya, sekarang sudah datang waktunya. Ibu ini bilang, perempuan ini bilang, dari enaknya meninggalnya Hubabah, dari senangnya gitu, Hubabah sama kematiannya ini, saya kemudian sampai doanya ganti, saya mintanya ganti. Saya bilang, Hubabah kalau gitu bawa saya juga. Saya mau juga deh, sekarang juga gak apa-apa lah kalau barengan sama Hubabah, kayaknya enak nih. Kayaknya jalannya udah tanpa sensor ini, kayaknya udah gak bakalan ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih kalau ikut barengan di belakang Hubabah. Jadi saya bilang, kalau gitu barengan Hubabah, kalau gitu saya ikut juga dong, ikut juga saya. Hubabah senyum kemudian mengatakan, "Nak, semua orang ada waktunya masing-masing. Sudah datang waktu saya tapi belum datang waktumu, Nak. Tolong sampaikan kepada semua nanti yang datang pada saya. Sampaikan permintaan maaf saya kepada mereka dan katakan pada mereka, saya sudah memaafkan mereka semua. Jika mereka ada salah, saya sudah memaafkan mereka semuanya." Beliau senyum. Kemudian beliau bilang, "La ilaha illallah." Menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggal dunia. Saya ketika diceritakan hal itu, saya segera berdoa dalam hati saya, "Ya Allah, mungkin doa saya terdengar seperti tidak tahu diri. Tapi saya takut jika saya tidak memintanya padamu, saya akan menyesal. Karenanya meskipun terdengar seperti tidak tahu diri, saya tetap berdoa meminta padamu, ya Allah. Tepat seperti inilah kematian yang saya inginkan. Apabila telah datang waktunya, matikan saya dengan cara seperti itu juga, ya Allah. Kematian yang indah. Kematian yang indah. Ya Allah, meskipun saya belum mampu untuk menjalani kehidupan dengan cara yang indah, saya tetap meminta padamu kematian yang indah. Bu, kemarin banget ini, ada salah satu dari habaib kita, Habib Umar Al-Jailani. Beliau datang dari Oman, berangkat hendak datang ke Surabaya. Di pesawat meninggal dunia dalam keadaan membaca kitab. Lagi baca kitab di pesawat menuju ke majelis ilmu di Surabaya, pesawat meninggal dunia. Beliau dimandikan dan dikuburkan di Jakarta. Kita akan bacakan Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Yang kayak begini-beginian nih, kalau baca Fatihah, walaupun niatnya adalah untuk mendoakan beliau, tapi lebih untuk mendoakan diri kita sih.
Karena yang seperti ini udah kematiannya udah seindah-indah kematian. Mudah-mudahan kita tidak terhalang dari keberkahan beliau insyaallah. Fatihah ila ruh al-habib al-Jailani anallaha yaghfir lahum. يعلي درجاتي في الجنة وينفعنا بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Kita bacakan Fatihah juga untuk Bapak Khadijah bint Syekh Abu Bakar bin Salim, anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin bil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrari man wari ma'un fid din wad dunya wal akhir. Al-Fatihah. Kita bacakan suratul Fatihah untuk Ustazah Hasna yang sudah masuk ICU ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat, meringankan penyakitnya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan sakit beliau insyaallah. Anallaha yashfiha shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala nula hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, beberapa hari lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Jadi tanggal 2 Februari malam 3 ya, berarti Senin malam Selasa. Itu malam nisfu Sya'ban. Sedikit sekalian, malam nisfu Sya'ban itu hadisnya innallaha la yattali' fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir illal musyrik wal musyahin. Di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita nih hamba-hambanya dengan pandangan penuh rahmat dan mengampuni dosa-dosa kita, kecuali orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu dan orang yang di hatinya terdapat permusuhan dengan salah satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Maka hati-hati sebelum masuk malam nisfu Sya'ban ini, kita saling maaf-memaafkan, terutama buat para istri minta maaf sama suaminya, buat para ibu minta maaf sama anak-anaknya, buat anak-anak minta maaf sama orang tuanya, ya. Dan jangan ada permusuhan di antara kita. Jangan sampai ada orang yang masih lagi ada kebencian dan permusuhan. Kamu harus saling maaf-memaafkan sebelum masuknya malam nisfu Sya'ban. Dan di malam nisfu Sya'ban itu juga merupakan malam Allah Subhanahu wa taala mengubah-ubah catatan takdir kita. Jadi saudaraku sekalian, kamu yang ingin nasibmu bagus di depannya, mudah-mudahan bisa melaksanakan malam nisfu Sya'ban dengan cara yang terbaik. Salah satu dari yang diajarkan oleh para ulama kita adalah untuk membaca Yasin 3 kali. Ya. Yasin yang pertama dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan umur yang berkah. Nah, kita kepengen nih umur kita jadi umur yang berkah, maka baca Yasinnya dengan niatan semacam itu. Kemudian yang kedua dengan niatan agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rizki yang berkah, yang halal, yang thayyib. Juga mengaruniakan rizki-rizki yang lain, rizki-rizki zahir batin, ilmu yang manfaat, keluarga yang soleh-solehah. Nah, itu juga merupakan rizki-rizki yang lain ya. Dan yang ketiganya dengan niatan agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan husnul khatimah. Nah, bagi teman-teman nih yang kayaknya nggak enak Ustazah kalau bacanya sendirian, bisa baca barengan sama saya. Nanti tinggal buka aja streamingan baik di YouTube ataupun di Instagram di malam tersebut ya. Sekitaran jam hampir jam 7 gitu ya, jam 6.50 ba'da maghrib. Nah, kita langsung akan melaksanakan pembacaan Yasin berjamaah ini ya insyaallah ya. Di rumah masing-masing tapi kita bersama-sama. Insyaallah kan kalau hati kita bersama, bacanya bersama, sangat mungkin dipandang Allah sebagai satu kesamaan. Gitu kan ya? Kapan lagi waktunya kamu mengundang saya ke rumahmu?
Soalnya pas malam nisfu Sya'ban tuh ada yang bilang, ya Allah Ustazah, rasanya kayak Ustazah datang ke rumah saya katanya. Ya, gitulah ya, kita akan baca bersama-sama tapi di rumah masing-masing. Baik, teman-teman sekalian, untuk kemudian masuk bulan suci Ramadan pada tanggal 18 Februari insya Allah. Insya Allah pada tanggal 18 Februari. Nah itu malam pertamanya jangan lupa baca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina dibaca malam pertama dari bulan Ramadan. Karena seperti itulah yang dilakukan baginda kita Nabi Muhammad, membuka malam Ramadannya dengan bacaan surat Al-Fatah. Baik itu dibaca di dalam sholat sunnah, yaitu ba'diyah maghrib boleh, ba'diyah isya boleh, atau kalau susah untuk bacanya di dalam sholat, ya udah baca di luar sholat juga nggak apa-apa. Ya, hati-hati sama puasanya, jagain puasanya, jangan sampai hanya sekedar menahan lapar dan haus, melainkan juga menahan diri dari mengerjakan dosa-dosa. Dan juga sebelum masuk bulan suci Ramadan, pastikan jangan ada penghalang antara kita dengan pahala. Apa penghalangnya? Penghalangnya seringkali adalah permusuhan dan kebencian di hati kita, dendam di hati kita dengan salah satu dari hamba-hamba Allah SWT yang beriman. Hati-hati, pokoknya kita harus melebur kesalahan kita dengan siapapun, biarkan jangan ada kebencian ada di dalam hati kita. Insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kemudian juga jagain itu tadi ya, puasanya di saat malam jangan isinya hanya berisi makan terus-terusan, tapi juga jangan tinggalkan bersahur, karena sahur itu berkah. Makan sahur itu adalah salah satu di antara makanan yang tidak dihisab Allah SWT. Jadi makan yang benar di waktu sahur. Kalau kamu nggak mau makan makanan berat, nggak apa-apa, nggak harus makanan berat. Makan kurma, kemudian minum susu, minum madu, gitu kan, biar bisa lebih kuat saat berpuasa dengan kita makan sahur tersebut. Kata Nabi Muhammad, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur terdapat berkah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hal lainnya jangan tinggal tarawih. Dari sejak malam pertama sampai malam terakhir Ramadan, jangan tinggal tarawih. Semua pahala yang dijanjikan akan diberikan pada orang-orang yang berpuasa Ramadan selalu menggabungkan antara puasa dengan tarawihnya. Kemudian hal lainnya, usahakan jangan tinggal sholat berjamaah. Baik dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir Ramadan, usahakan jangan tinggal sholat berjamaah, terutamanya adalah jamaah isya dan jamaah subuh. Karena siapa yang sholat isya dengan berjamaah seperti berdiri setengah malam untuk untuk ibadah, dan siapa yang sholat subuh berjamaah seperti tidak tidur sepanjang malam untuk ibadah. Dan cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar akan kemungkinan terjadi pada malam-malam ganjil, terutamanya pada 10 malam terakhirnya, 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu sangat mungkin untuk terjadi Lailatul Qadar. Kamu cari Lailatul Qadarnya, hidupkan malamnya dengan ibadah. Mudah-mudahan di saat terjadi Lailatul Qadar, kamu salah satu di antara yang mendapatkannya. Insya Allah. Turun malaikat-malaikat yang sangat banyak pada malam tersebut untuk mendoakanmu, wahai para hamba-hamba Allah SWT. Itu kalau kamu dapat tuh, maka ghufira laka ma taqaddama min dzambik, semua dosa-dosamu Allah ampuni, kamu jadi bernilai seperti mengerjakan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Jadi kamu malam tersebut kok kamu baca Quran seperti baca Quran 83 tahun. Kamu kalau zikir seperti baca zikir 83 tahun. Semacam itu ya. Jadi kalau kamu tidur juga kayak tidur 83 tahun.
Hati-hati kalau kamu bohong malam tersebut, kamu kayak bohong 83 tahun. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT hidupkan malam-malam ibadah kita dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Semoga semua yang dijanjikan pada bulan Ramadan nanti berhasil kita dapatkan. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ada banyak hamba-hamba Allah, ada banyak hamba-hamba Allah yang sebelum masuk bulan suci Ramadan namanya masih tertulis di pintu-pintu neraka, namun karena mereka berbuat baik pada bulan Ramadan, ibadah dengan ibadah yang terbaik, Allah SWT gugurkan namanya dari pintu-pintu neraka sehingga kemudian namanya tertulis di pintu-pintu surga. Siapa tahu kamu menjadi salah satunya. Ada banyak hamba-hamba Allah, kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, yang ketika masuk bulan suci Ramadan masih begitu banyak dosa-dosanya yang telah tertulis dalam catatan amal ibadahnya yang kelak akan menjadikan dia dihisab bahkan disiksa oleh Allah SWT. Namun karena dia berbuat baik pada bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang indah, Allah ampuni dosa-dosanya hingga tidak keluar dia dari bulan suci Ramadan kecuali setelah Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Bahkan ada orang-orang yang karena bagusnya Ramadannya, Allah tak hanya menghapuskan dosa-dosanya saja, akan tetapi juga dosa kedua orang tuanya. Siapa tahu kamu menjadi salah satunya. Yuk kita belajar untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita di bulan puasa Ramadan nanti insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa ganni'na bil galil minat ta'am wal manam wal kalam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa ganni'na bil galil minat ta'am wal manam wal kalam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa ganni'na bil galil minat ta'am wal manam wal kalam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Al-Fatihah. Saya selaku pengajar di Al-Ikhwan, di Masjid Al-Ikhwan ini ya, selaku pengajar tetap di sini. Teman-teman saya sekalian, memohon maaf yang sebesar-besarnya pada semua teman-teman atas segala kesalahan, salah hilaf mohon dimaafkan. Dan teman-teman juga kalau ada salahnya sama saya udah maafin semuanya. Saya mah orangnya baik-baikan saya. Iya. Kita saling mendoakan ya, kita saling mendoakan. Kita bakalan agak lama gak ketemu ini, bulan depan Ramadan, bulan depannya lagi Syawal. Nah, saya gak tahu tuh, nanti saya lihat-lihat lagi kita akan ketemu di bulan apa, nanti akan ada pengumumannya lebih lanjut. Namun yang pasti saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan-kesalahan saya. Di saat-saat kita tidak berjumpa, semoga kita tetap dapat berjumpa di dalam doa. Semoga kita tetap dapat berjumpa di dalam doa. Peluk cium saya untuk anak-anakmu, untuk cucu-cucumu. Ya, sampaikan salam saya buat mereka semuanya. Semoga kita tetap dapat senantiasa bersama-sama dari dunia hingga kelak di hari akhirat nanti insyaallah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat nisfu Sya'ban, selamat Ramadan, selamat tarawih, selamat puasa, selamat meraih Lailatul Qadar, selamat Idul Fitri. Selamat semuanya insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dapat ketemu lagi sesudah hari raya nanti. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.